Sobat ngaji, ketemu lagi. Langsung aja ya. Hari ini, topik kali ini tuh saya mau bahas tentang hubungan orang tua sama anak ya. Hubungan orang tua sama anak terkait kedurhakaan. Ya, Ya kan seringkali kita mendengarnya itu kan anak durhaka pada orang tua gitu. Padahal kan maksudnya Allah tuh menciptakan makhluk hidup tuh nggak cuma anak gitu. Orang tua pun juga makhluk hidupnya Allah gitu kan. Manusia gitu kan. kan nggak mungkin orang lahir langsung jadi orang tua, Bang. Iya betul, orang tua mulai dari anak jadi orang tua. Gitu. Jadi nah itu tadi saya mau bahas tentang kebalikan ya. Jadi orang tua durhaka pada anak. Nah, tema kali ini tuh apakah benar hanya anak yang bisa durhaka pada orang tua? Nah, Ya, apakah di Islam ini tuh pernah membahas hal tersebut? Apakah Islam itu pernah, maksudnya apakah Islam atau apakah Islam itu pernah mengangkat hal ini gitu? Karena memang kan seringkali memang kalau saya mohon maaf ya dengar ceramah di YouTube gitu segala macam, itu seringkali tuh yang memang ditampilkan itu seringkali ya tentang anak yang durhaka pada orang tua gitu, dan kiat-kiat berbakti pada orang tua gitu, yang selalu yang seperti itu gitu. ya, Ini terlepas dari posisi saya sebagai anak gitu. Maksudnya saya kenapa mengangkat topik ini, karena kalau misalnya memang nanti Allah kasih rezekinya, saya juga akan menjadi orang tua gitu. Saya mohon maaf bukan penganut child free, jadi saya juga pengen punya anak. pengen punya anak gitu. Jadi sekiranya nanti kalau misalnya saya jadi orang tua pun, saya punya kehati-hatian dalam hal ini gitu. Ya, Nah, yang pasti agama kita punya penjelasan, no. Agama kita, masya Allah ya, lengkap banget dalam mengatur ini semuanya. Jadi sebagai manusia biasa, orang tua juga punya peluang untuk bisa durhaka juga sama anak. Dan kedurhakaan itu bukan bukan hanya ada pada diri seorang anak ya. Manusia durhaka sama Allah ya, banyak ya enggak? ya betul. Murid durhaka sama guru ada. Tapi nanti ada juga guru durhaka sama murid, ada juga. Orang tua durhaka sama anak, ada juga. Gitu ya. Betul. Jadi sebenarnya mah ada timbal baliknya. Ya. Apalagi zaman sekarang mah ya, itu kan kayaknya ya dengan manusia yang memandang dunia sangat luar biasa gitu, jadi neken anaknya. Iya. Dan anak merasa ditekan dan ujung-ujungnya merasa apa emang seorang anak harus diginiin terus gitu saya ya. Betul. Kayak gitu. Jadi sementara seolah-olah anak tidak bisa melawan atau tidak bisa berkutik karena dia takut ini durhaka gitu kan. Gitu. Karena klaimnya itu selalu demikian kan. Iya. Ya, anak durhaka gitu misalnya. Terus juga klaimnya gini, biasanya yang membuat tekanannya semakin masif adalah ridho orang tua adalah ridho Allah. Betul. Jadi kayak, Iya. oh saya sudah menghadapi Allah. Oh iya. Jadi begitu kan, maksudnya jadi salah tafsir. Saya nggak tahu itu apakah menjadi salah tafsir atau bagaimana gitu. Nah, Iya. kita masuk ke ini ya, maksudnya tindakan-tindakan seperti apa sih yang dimasukkan ke dalam label orang tua durhaka pada anak? Nanti juga ada kategori-kategorinya juga, no. Wah, tidak kategori semua hal itu masuk kategori durhaka. Oh, ya, Kalau cuma perkara misalnya ya, orang tuanya nyuruh anaknya nikah sama si A, anak gak mau, itu mah bukan kedurhakaan. Ya. Maksudnya bukan bukan anak durhaka sama orang tua gitu. Enggak. Oh, siap. Misalnya orang tua nyuruh anak kuliah di sini, jadi ini, jadi itu, anaknya nggak mau karena punya pilihannya. Ya, dan anaknya juga mau bertanggung jawab dengan pilihannya tersebut, itu mah bukan durhaka. Gitu, teman-teman. Iya. Jadi durhaka itu kita harus tahu batasannya juga. Di sini ya, buat kita sebagai orang tua, teman-teman, kita harus paham. Kedurhakaan itu udah punya dimensinya sendiri tuh, dia udah punya ruangannya sendiri tuh. Ya, jangan dibuat-buat. Jangan kita jadiin itu senjata kita untuk membuat anak kita itu takut sama kita ya, bukan nurut ya, no ya. Karena insya Allah anak mah akan selalu nurut sama orang tua kalau orang tuanya baik, gitu kan.
Siap, siap. Itu. Nah, jadi di sini kita harus memisahkan juga pada bab apa anak itu durhaka pada orang tua. Pertama adalah pada bab ibadah. Oke, kan? bab ibadah. Ya. Siap. Nggak diminta pun kalau anak nggak ngedoain orang tuanya, no, durhaka. Hari ini kita belum ngedoain orang tua nih. Kita lupa, itu durhaka. Oke. Padahal hal tersebut kayaknya lebih jarang diminta daripada yang lain ya. Nih emak pengen beli mobil nih, kamu kan udah banyak mobilnya misalnya kan. Gitu, anaknya nggak mau ngasih, dasar anak durhaka. Tapi kalau giliran, nah udah ngedoain belum mama emak hari ini sama bapak, itu kan. Padahal pernah minta nggak tuh? Jadi ketika kita tidak mendoakan orang tua kita, ya dalam satu hari itu durhaka. Tanpa diminta kalau misalnya pun orang tuanya nggak minta, anak tetap di label durhaka sama Allah gitu ya. Iya. Bahkan para ulama sepakat bahwa orang yang mendoakan orang tuanya hanya 5 kali sehari di waktu sholat itu hitungannya anak pelit. Oh, belum sampai durhaka tapi pelit. Pelit. Gitu. Oke. Ya. Jadi kalau kita ngedoain seorang tua tuh, kita abis sholat nih ya, terus kita ingat sama orang tua kan, Robig Firly gitu ya. Terus itu pokoknya abis sholat tuh kita berdoa aja. Masih dibilang pelit. Masih dibilang pelit sama ulama-ulama kita. Saking luar biasanya kewajiban kita mendoakan. Terus apalagi nih ya, membantu pada perkara adab ya, no ya. Terus juga hal-hal yang memang sifatnya kebutuhan pokok gitu kan. Itu bagian. Jadi ketika orang tuanya, tapi ya di sini kita batasan juga ya. Kita tuh tidak pernah dalam situasi apapun meminta tolong sampai memaksa gitu. Kita sangat tidak dianjurkan dalam agama kita. Gitu kan. Itu ya. Jadi untuk kebutuhan-kebutuhan yang seperti itu gitu, no. Anak punya rezeki, orang tua bajunya lusuh, itu durhaka. Gitu ya. Orang tua pokoknya ada kebutuhan pokok pada orang tuanya yang itu tidak dipenuhi oleh anaknya, maka anak itu durhaka. Tapi ini hanya pada skenario kebutuhan pokok, bukan kebutuhan sekunder, apalagi tersier. Itu ya. Betul. Siap. Nah, ini harus menjadi catatan nih. Jadi tidak semua perkara bisa dilabeli durhaka. Bisa dilabeli kedurhakaan seorang anak kepada orang tua. Gitu. Ya. Siap. Itu tadi. Nah, di sini batasan-batasannya. Terus pada kondisi apa sebenarnya orang tua itu akan durhaka kepada anaknya? Ya. Yang pertama nih, ya. Mulai dari tidak memberikan pasangan yang baik untuk dirinya, sehingga memberikan orang tua yang buruk buat si anak. Misalnya kita nyari istri, no ya, nyari istri yang kurang berilmu, itu sudah masuk tuh, no. Kita lagi nyiapin generasi yang buruk. Tapi kalau emang misalnya kita udah mentok suka sama orang tersebut, supaya kita nggak durhaka, kita kasihlah fasilitas agar pasangan kita punya waktu untuk menuntut ilmu. Kayak gitu. Siap. Ya, jadi kita memberikan orang tua, kita sebagai orang tua ya, memberikan orang tua yang buruk buat anak kita itu udah kedurhakaan pertama. Padahal anaknya belum ada tuh. Belum ada. Tapi Allah udah langsung melabel durhaka itu. Iya, di sini ini tidak secara langsung, tapi para ulama sudah menegaskannya sampai ke tahapan itu, karena nanti kan masuk ke poin berikutnya, no. Iya. Ya. Siap. Nah, poin berikutnya ngasih nama. Ngasih nama anak dengan nama yang jelek, ya. Udah kedurhakaan. Nah, nama jelek nih konteksnya apa nih? Misalnya mohon maaf, nama orang yang zolim. Oke. Ya. Gitu. Dan nama itu begitu melekat pada orang zolim tersebut. Terus namanya dipakai. Namanya dipakai. Misalnya kita kasih nama anak kita Fir'aun. Fir'aun itu kan sebenarnya gelar ya. Gelar bukan nama. Dan tidak semua Fir'aun itu zolim kan? Iya. Ya enggak? Iya. Cuma kan begitu kita nggak dengar nama Fir'aun, kita pasti ingatnya Fir'aun yang itu. Betul. Ya kan? Iya. Kalau kita ngasih nama anak kita Fir'aun, itu dosa kita. Walaupun kita kemudian ngomong, enggak, saya maksudnya bukan ke yang itu Fir'aunnya. Saya Fir'aun yang lain nih, yang adil banget. Gitu misalnya kan. Kayak gitu misalnya. Gitu. Nah,
Sama, Siap. nama Indonesia, nama luar negeri, kalau memang itu tadi ya, konotasinya itu ke arah yang buruk, kita kasih nama anak kita demikian, itu adalah sebuah kedurhakaan. Meskipun namanya itu udah yang paling keren sejagat raya. Gitu, Iya, mohon maaf, namanya Donald. Kita nggak tahu ya. Bebek. Gitu, Ya, kan. Donald Duck misalnya gitu kan. Misalnya Ya, kan. misalnya Cuma gitu. orang ingatnya bukan ke Donald Duck yang itu. Bukan. Donald Duck yang ono misalnya gitu kan. Gitu. Untuk saat ini berarti itu juga kedurhakaan. Tapi kalau nanti begitu, misalkan nama itu sudah tidak lagi menjadi sesuatu hal yang itu, kalau itu mah kan tadi ya, itu mah akan sangat mudah dilupakan lah ya. Iya. Karena dia mah tidak akan menyejarah sepertinya sih. Sepertinya. Gitu kan. Iya. Nah, nanti yang lain lagi apa? Jadi setelah itu ya tidak memberikan orang tua yang baik buat anak kita, tidak memberikan nama yang baik buat anak kita. Yang ketiganya tidak memberikan pengasuhan yang baik buat anak kita. Nah, ini ya. Itu udah durhaka tuh, no. Ya. Kita memberikan kayak ngasuh dengan cara yang tidak tepat, kita ngambilnya cara pengasuhan artis daripada cara pengasuhan nabi, gitu ya. Kita lebih percaya pada hal-hal yang sifatnya misalkan juga gigit ngerti psikologi lah ya. Tapi lebih kepada psikologi umum, tapi kemudian kita mendiskreditkan agama Islam gitu. Itu juga sama, itu bentuk kedurhakaan juga. Ya, nanti pengasuhan kemana lagi? Ke ngasih pendidikan yang buruk gitu kan ya. Masuk kan sebenarnya pendidikan paling utama kan sama orang tua kan. Ya, mau sekolah manapun juga kalau orang tuanya buruk, anaknya buruk juga. Tuh. Nah, itu juga sama. Di situ udah masuk. Terus yang berikutnya apa? Kita tadi ya udah ngasih pengasuhan, ngasih pendidikan, itu udah nggak tepat. Terus kita juga di sini ada beberapa orang tua yang terlalu memiliki anak, menjadikannya aset dunia. Dan sementara yang diperbolehkan itu, anak itu adalah aset akhirat. Oke. Gitu ya. Jadi menjadikan anak sebagai aset dunia adalah kedurhakaan berikutnya. Oh, kedurhakaan. Kedurhakaan, apalagi kalau kita ngejadiin misalnya ya, saya nggak sukses, anak saya harus sukses. Saya dulu pengen jadi dokter, anak saya harus jadi dokter. Jadi anaknya dipres dan seperti apa. Maksudnya kita sebagai orang tua, kita punya kewajiban untuk mengasuh anak kita, membiayai semuanya, memberikan mereka kasih sayang, dan mengarahkan mereka menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, dan sukses dunia akhirat ya. Iya. Tanpa kemudian kita berharap balik. Kayak gitu. Ya. Bahkan itu tadi, maksudnya gini, kalau kitanya bener mah, kitanya bagus, tidak mungkin anak kita ninggalin kita, jadi nggak usah takut. Iya. Iya nggak? Ya, itu sering dibahas tuh. Iya, Insya Allah ya, insya Allah. Dari orang tua yang soleh, anaknya soleh, masa ada anak soleh ninggalin orang tua? Kayaknya nggak mungkin. Anak soleh ninggalin orang tua soleh aja itu udah janggal. Janggal. Ya kan? Itulah kenapa itu tadi, ya. Jadi, ya itulah. Intinya anak nggak bisa sholat aja itu orang tua udah durhaka sih sebenarnya. Anak nggak bisa ngaji aja orang tua udah durhaka. Wah itu sih ya. Gitu ya. Anak nggak bisa ngaji tuh. Kalau anak nggak bisa sholat sih kan mungkin kalau sholat ini kan seringkali menjadi ibadah wajib, jadi ibadah mainstream ya. Termasuk ketika kita ngomong nih ya, mohon maaf nih, misalkan orang tua ya anak, nauzubillah min dzalik, nggak sholat, nyuruh, sholat dong, jangan kayak bapak lah, kamu mah harus berhasil. Itu sebenarnya kedurhakaan, karena sudah menunjukkan kezoliman. Oh iya, betul. Ya, nauzubillah min dzalik. Gitu ya. Iya. Jadi kayak hal-hal semacam itu gitu kan ya. Jadi kayak melakukan keburukan, memerintahkan yang benar ke anak kita. Itu sebenarnya kedurhakaan juga. Memerintahkan yang benar tapi kitanya nggak benar gitu. Betul. Ngasih harta yang haram buat anak kita, itu kedurhakaan juga. Gitu ya. Kita nauzubillah jadi pejabat korup, anak kita pesantrenin, nggak akan jadi apa-apa, tinggal nunggu waktunya aja. Gitu ya. Jadi kayak hal-hal semacam itu gitu ya. Jadi justru sebenarnya lebih banyak episode orang tua durhaka, lebih banyak skenario orang tua bisa durhaka pada anak daripada anak durhaka orang tua. Betul. Skenario-nya jauh lebih banyak gitu ya. Terus juga efeknya ya. Seorang anak yang durhaka paling dosanya cuma satu. Durhaka kepada orang tua. Tapi orang tua yang durhaka, dosanya bisa berkali-kali lipat. Karena dia satu, menghancurkan anaknya. Kedua, dia akan menghancurkan rumah tangga anaknya. Ya nggak?
istrinya, gitu ya. Mm-mm. Anak yang salah asuh, diasuh oleh orang tua yang durhaka, dia akan mengulangi kedurhakaannya pada istrinya dan berikutnya kepada anaknya. Nanti anak juga ada faktor tambah nih, karena anaknya ada berapa lagi di situ. Anaknya Jadi dua. dosanya itu terus turun, bahkan kalau itu terus terulang sampai cucunya, cicitnya, dan seterusnya, gitu ya. Sementara kalau dosa ke atas itu kan cukup berhenti ke orang tuanya doang nih. Iya, Anak durhaka ke orang tua, udah dosanya ke orang tuanya doang. iya, nggak ada ke mau tumbuh ke atas lagi kan? Enggak tuh. Enggak begitu. Iya, iya, iya. Gitu kan ya. Karena dia tidak secara langsung menyakiti kakeknya. Iya. Tidak ada. Dia hanya Tidak ada. menyakiti orang tuanya saja. Jadi dosanya cuma nyampe situ. Jadi sebenarnya ternyata jauh lebih berbahaya orang tua yang durhaka dibandingkan anak yang durhaka. Kayak gitu ya. Kita sebagai orang tua harus punya marwah, harus punya izah. Ya, apalagi kalau anak kita sudah menikah. Sebagai orang tua, jangan sampai kita meminta, ya, bahkan minta nafkah kepada anak kita tuh jangan. Gitu. Minta Gitu, itu jangan, Ayah. Jangan, sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Gitu, orang tua itu. Sekalipun itu tadi ya pernah, sering ada hadis yang memang dipopulerkan, Ayah, bahwa uang anak adalah uang orang tua gitu ya. Iya, itu untuk anak. Nah, jadi anak punya kewajiban memenuhi kebutuhan orang tuanya. Jadi hadis tersebut diposisikan untuk anak. Untuk anak. Bukan untuk orang tua. Bukan dan digunakan orang untuk menagih gitu. Bukan. Kita sebagai orang tua, kita harus punya, termasuk ya misalkan kita habis-habisan banget ya. Cuma itu tadi kalau kita ngabisin semuanya buat anak kita jadi soleh, anak kita sukses, ya kali anak lupa. Justru seringkali orang tua yang ngungkit-ngungkit, yang minta-minta adalah orang tua yang toksik. Karena orang tua yang benar mah kadang dikasih sama anak nih ya, nanti dia nanya balik, buat kamu ada enggak? Iya enggak? Iya. Gitu, Masya Allah ya, dalam rangka tahadus bini mah, susah banget ngasih buat orang tua anak. Susah banget, gitu ya. Siap. Susah banget. Gitu. Pasti malah gitu ya, ditanyain apa sih ditanyain ya. Gitu. Malah pada saat itu nih, kita ngasih buat orang tua, tujuannya buat mereka kan. Iya. Ngelihat cucu-cucunya dikasihin sama cucunya. Iya. Gitu ya. Karena orang tua yang baik, orang tua yang soleh, emang kayak gitu, Gitu ya. Bahkan kemudian mereka bilang, ya, buat mama gitu misalkan ya, buat ayah, ngelihat kamu udah bahagia, udah sukses, itu udah jauh lebih bahagia daripada kamu ngasih ini itu. Kayak gitu kan, kita sebagai anak juga adem kan. Gitu, antum digituin, harga diri antum runtuh, antum bakal ngasih lebih daripada itu. Iya nggak? Betul. Itu justru makanya kita balik lagi, justru orang tua yang terlalu banyak minta ke anak itu seringkali orang tua yang toksik. Bahkan orang tua yang soleh itu sekalinya pun butuh banget gitu, mintanya juga malu kita sama anak. Nah, ada uang nganggur enggak gitu misalnya kan. Yakin di jamaah di sini ada yang seperti itu, Ketika kita ngomong kayak gini nih, ada yang ngerasa, oh iya, orang tua saya begitu. Itu kalau orang tua udah kayak gitu, kasih teman-teman. Karena itu berarti dia udah mepet banget. Iya enggak? Kayak gitu ya. Nah, itu tadi. Cuma di balik itu semuanya, kita sebagai orang tua jangan pernah berharap dikasihani oleh anak sendiri. Kita harus mandiri. Gitu. Kita harus mandiri. Karena memang itu masih jadi kewajiban kita. Apalagi kalau istri masih hidup, Istri kita, misalnya kita pensiun, kalau pensiun alhamdulillah masih dapat uang ya. Tapi kalau yang di pensiun itu yang nggak dapat gaji lagi, itu tetap istri itu menjadi kewajiban kita untuk kita nafkahi. Gitu, bukan apa ya? Ya bukan anak secara langsung, kita sebagai suami gitu kan yang masih harus seperti itu. Orang tuh seringkali merasa pensiun adalah akhir gitu. Padahal ya selama nyawa, justru malah akhir adalah ya ketika mati. Jadi kalau misalnya nyawa masih dikasih, ya belum selesai itu kewajiban dalam kehidupannya gitu ya. Betul. Gitu ya. Tapi mohon maaf di sini kalau ada yang tersinggung. Cuma memang harusnya seperti ini. Jadi pada saat kita mau pensiun, kita siapin dulu diri kita gitu, teman-teman ya. Terus juga kita nabunglah dikit-dikit itu supaya nanti ada gitu kan. Berpikir untuk masa tua seperti apa. Apalagi nanti anak paling berbakti pun ketika sudah menikah, dia akan berpisah rumah. Dan anak paling berbakti pun tidak akan benar-benar tahu bahwa ketika kita misalnya ya bangun tidur,
kena serangan tiba-tiba, kan kita nggak langsung punya skenario, nah besok pagi Bapak mau kena serangan, jangan lupa main. Ya. Atau besok pagi Bapak mau kena serangan, kamu hubungi rumah sakit. Kan enggak, ya enggak, no? Udah di standby kan tuh ya. Dalam situasi seperti itu kan kita harus siap. Betul. Ya kan? Betul. Ya, jadi yang seperti itu, maka jadi orang tua kita harus paham betul bagaimana cara jadi orang tua. Sebagai orang tua, kita punya anak-anak yang berbakti, Masya Allah bahagianya luar biasa, itu bukan main ya. Cuma itu tadi, gitu. Jangan menjadikan anak kita sandaran. Kita harus punya kemandirian. Sebagai orang tua tetap harus punya marwah, gitu ya. Jadi itu tadi. Dan sini bab kedurhakaan ini zaman sekarang ya. Terutama mungkin yang akan banyak mendengar adalah teman-teman calon orang tua ya di sini ya, yang baru pada nikah, yang anaknya masih kecil-kecil. Itu ya. Tapi kemudian kalau tadi yang nontonnya begitu, berarti ada tahap berikutnya ya. Aduh, gimana kalau ternyata orang tua saya yang begitu? Nanti akan kita bahas berikutnya ya. Iya. Akan kita bahas berikutnya kalau misalnya teman-teman tertarik dengan topik tersebut, nanti bisa komen aja di bawah. Nanti akan kita bahas lagi terkait hal tersebut. Memang saya fokusnya salah satunya memang ini lebih difokuskan kepada ya usia saya atau usia teman-teman yang memang mau menikah atau sudah menikah gitu kan, dan atau sudah punya anak juga gitu kan. Dan ditambah lagi mungkin ya orang-orang tua yang mungkin sekarang sudah berusia 40, 50 yang masih ingin belajar, masih ingin mengupgrade dirinya gitu terkait hubungan antara orang tua dan anak. Kurang lebih seperti itu Ayah. Mungkin kita tutup aja kali ya topik kita yang kali ini. Mudah-mudahan bisa diambil hikmahnya oleh teman-teman dan khususnya oleh kita ya Ayah. Kurang lebihnya mohon maaf. Nggak boleh salam. Karena terlalu worthy. Dadah.